Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys. Ray Dalio, investor legendaris dengan kekayaan 19 miliar dolar, baru aja ungkap rahasia besar dalam bukunya Principles for Dealing with the Changing World Order. Buku ini laku lebih dari 1 juta kopi dan masuk New York Times bestseller. Bahkan Andrew Ross Sorkin dari New York Times bilang ini bacaan provokatif yang berhasil petakan sejarah ekonomi dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan besarnya, apakah kita sedang menuju kehancuran ekonomi global seperti tahun 1930 sampai 1945? Apakah Cina bakal gantikan Amerika sebagai penguasa dunia? Jangan skip video ini. Kalau lo mau tahu ramalan mengerikan Ray Dalio dan cara bertahan hidup menghadapi perubahan tatanan dunia yang sedang terjadi. Chapter 1. Ray Dalio temukan pola berbahaya di ekonomi global. Beberapa tahun lalu, Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia, nemu sesuatu yang bikin dia panik. Dia melihat kombinasi berbahaya yang selama setengah abad karirnya nggak pernah dia lihat sebelumnya. Pertama, utang negara meledak gila-gilaan. Kedua, suku bunga mendadak nol. Bank sentral akhirnya terpaksa cetak uang besar-besaran. Ketiga, kesenjangan kekayaan paling parah dalam 100 tahun bikin konflik politik dan sosial di Amerika Serikat meledak. Terakhir, kebangkitan Cina yang mulai menantang dominasi Amerika di ekonomi global yang bikin lebih ngeri. Terakhir kali kombinasi ini terjadi di tahun 1930 hingga 1945. Itu masa Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Dalio langsung kaget dan curiga. Dia mulai ngubek semua data sejarah. Dia selidiki 500 tahun pola ekonomi dan politik dunia. Hasilnya, dia menemukan sistem siklus raksasa yang menentukan naik turunnya kekuasaan ekonomi dan politik suatu negara. Jadi apakah Amerika sudah masuk fase kehancuran? Dan apa buktinya Cina sedang naik? Chapter 2. The Big Cycle, siklus rahasia yang mengubah nasib bangsa-bangsa. Guys, ini dia rahasia terbesar yang Dalio bongkar di bukunya. Siklus raksasa yang berulang selama ratusan tahun dan menentukan siapa yang jaya dan siapa yang jatuh. Dalio meneliti imperium-imperium besar dari Belanda, Inggris sampai Amerika. Dia temukan pola berulang yang mengejutkan. Setiap negara hebat dimulai dengan kondisi yang sama, miskin tapi punya pendidikan kuat dan etos kerja tinggi. Dari sana mereka mulai inovasi, produktif, dan jadi negara kuat. Saat sudah kuat, mereka mendominasi perdagangan dunia. Mata uang mereka dipakai untuk transaksi global. Mereka jadi negara terkaya dan superpower dunia. Tapi masalahnya, ketika negara terlalu makmur, mereka mulai hidup boros, berhutang besar-besaran, kesenjangan sosial makin lebar. Dan ini adalah awal dari kehancuran. Dalio temukan bahwa siklus ini berlangsung sekitar 250 tahun dengan fase transisi 10-20 tahun diantaranya. Dan di masa transisi ini hampir selalu ada konflik besar. Pertanyaannya sekarang, di mana posisi Amerika dalam siklus ini dan siapa yang akan menggantikannya? Chapter 3. China versus Amerika Serikat. Pertarungan raksasa abad 21. Guys, Dalio ungkap fakta mencengangkan. Kebangkitan Cina bukan kebetulan. Ini bagian dari siklus besar yang sama yang dulu dialami Belanda, Inggris, dan Amerika. Kita lihat polanya. Belanda jadi pusat dagang dunia di tahun 1600-an. Tapi kemudian Inggris menggantikannya di 1800-an. Amerika mengambil alih setelah Perang Dunia Kedua dan jadi superpower selama 150 tahun terakhir. Dan sekarang Cina sedang naik dengan kecepatan yang gila-gilaan. Dalio buktikan dengan data nyata. Output ekonomi Cina sudah hampir setara dengan Amerika. Pangsa perdagangan mereka terus meningkat, teknologi Cina melejit. Dan yang lebih menggemparkan, setiap kali kekuatan baru bangkit, kekuatan lama biasanya tidak mau turun tahta begitu saja. Dalio tunjukkan bahwa pergantian kekuasaan seperti ini hampir selalu diwarnai konflik. Kadang terjadi secara damai, tapi lebih sering perang besar. Sekarang pertanyaannya, apakah pertarungan Cina versus Amerika Serikat ini bakal jadi damai atau bakal jadi konflik global yang bikin ekonomi dunia babak belur? Chapter 4, tanda-tanda kehancuran ekonomi global sudah muncul. Dalio bongkar tanda-tanda mengerikan yang mirip dengan sebelum Great Depression dan Perang Dunia II. Kita udah lihat printing money gila-gilaan oleh bank sentral. Federal Reserve cetak triliunan dolar selama pandemi. Hasilnya, inflasi meledak, uang makin banyak tapi nilainya makin hancur. Bukan cuma itu,
Utang pemerintah juga tembus level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara besar makin bergantung pada utang. Dan siapa yang bayar harganya? Rakyat kecil. Kesenjangan kekayaan makin sadis. 1% orang terkaya Amerika punya lebih banyak kekayaan dari 90% rakyatnya. Akibatnya, gejolak sosial makin liar. Dan ini dia yang paling parah. Konflik politik internal di Amerika Serikat makin panas, polarisasi makin gila, negara makin terbelah. Dalio bilang kombinasi ini bikin kita ada di titik balik sejarah. Ini cuma terjadi sekali dalam 250 tahun, tapi kebanyakan orang gak sadar. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bakal masuk ke era krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modern? Chapter 5. Kita sedang di ujung kehancuran atau awal era baru. Guys, saatnya kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas. Ray Dalio udah buktikan bahwa kita lagi ngalamin semua kondisi yang sama persis dengan sebelum Great Depression dan Perang Dunia II. Cetak uang gila-gilaan yang bikin inflasi melonjak, utang negara meledak sampai level yang gak masuk akal, kesenjangan sosial makin ekstrem, polarisasi politik yang memecah belah negara, kekuatan baru Cina yang makin kuat dan menantang AS. Dalio tunjukkan bahwa ini bukan sekadar teori konspirasi, ini siklus sejarah. Belanda dulu jaya lalu jatuh. Inggris jaya lalu jatuh. Sekarang Amerika dalam fase penurunan. Dan seperti yang Dalio bilang, pergantian kekuasaan antar imperium hampir selalu diiringi konflik besar. Dari krisis ekonomi sampai perang global. Jadi pertanyaannya sekarang, kita sedang berdiri di ambang kehancuran ekonomi atau era baru yang akan merubah segalanya. Dan yang lebih penting, gimana cara kita sebagai individu bertahan dan bahkan sukses dalam perubahan tatanan dunia ini? Guys, buku Principles for Dealing with the Changing World Order karya Ray Dalio bukan buku biasa. Ini panduan bertahan hidup di era pergantian kekuasaan global. Dalio ungkap bahwa kita hidup di masa sangat langka dalam sejarah. Tatanan dunia lama sedang runtuh dan tatanan baru sedang terbentuk. Dalio bilang kita sekarang mirip banget dengan tahun 1930 sampai 1945. Tapi kali ini pertarungan besarnya adalah Amerika Serikat versus China. Pertanyaan besar untuk kalian. Apakah prediksi Ray Dalio bakal jadi kenyataan? Apakah Amerika benar-benar akan jatuh dan China bakal gantikan sebagai penguasa dunia? Dan yang paling penting, gimana kita harus bersiap menghadapi era baru ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat update terbaru soal ekonomi global yang bisa ubah hidup kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Menantimu. Kesempatan channel si karyawan